Direktur Su. TN Wang Senior datang ke perusahaan. Masalah yang kau buat, kau yang harus bertanggung jawab. Aku tidak berani macam-macam dengan Tien Wang. Halo, Direktur Su. Tien Wang. Ini pasti NN Lin-nya? Bilang saja berapa yang harus kubayar. Apa yang kau bicarakan? Saya datang untuk tanda tangan kontrak. Ah, tanda tangan kontrak? Benar, anak saya bilang, semalam ngobrolnya lancar denganmu. Tapi, Hari ini dia kurang enak badan. Mendesak saya datang sekarang. Untuk tanda tangan kontrak denganmu. Dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Syukur kalau begitu. Tien Wang. Katanya putra bapak terluka? Omong kosong. Dia cuma mabuk semalam. Terjatuh saja, bukan masalah serius. Ternyata Yowen benar. Masalah memelukan seperti ini. Memang mereka tidak berani mengaku. Lin, kontrak sudah kami siapkan. Tinggal tanda tangan Anda. Selamat bekerja sama. NN Lin tak perlu mengantar. Kami bisa pulang sendiri. Sampaikan salam ku Tien Wang Jr. Dia mungkin seumur hidup tak mau dengar suaramu lagi. Dia berhasil tanda tangan kontrak. Tien Wang yang terkenal hidung belang. Ternyata tidak macam-macam dengan Lin Haiyue. Aneh sekali ya. Iri hatimu adalah medali bagi. Aku takkan turun ke level kalian. Kenapa kau datang? Aku peringatkan kamu, jangan berani main akal licik. Lain kali giliranmu ke rumah sakit. Ayo pergi. Wen. Semakin kau mencintainya, semakin aku tak bisa lepaskan dia. Apa yang kau bicarakan dengan Sui? Coba tebak. Ada hal apa yang tak boleh diketahui istri sendiri? Kau sembur ya? Enggak kok. Kau memang cemburu. Tenang saja, aku cuma bilang padanya, agar dia lebih baik ke kamu. Proyek Pak Wang ternyata direbut dengan cara itu. Pantasan hari ini, si tua itu bersikap aneh. Maman. Siapa tahu cara apa dia pakai? Tak disangka orang yang jujur ini, diam-diam berulah seperti ini. Sudah kuduga, dia tak mampu dapatkan banyak proyek. Tak disangka, ternyata lewat jalan sesat. Luya APA maumu? Apa yang kulakukan? Kubantu membersihkanmu, supaya tak mengotori lingkungan kerja kita. Lihat sendiri. Akhirnya ku mengerti bagaimana kau kalahkanku dulu. Para bos itu sudah sepuh, bisa jadi kakek, tak takut kena penyakit. Hei semua, sekarang lihatlah. Siapa tulang punggung perusahaan? Tentu Kak Liu. Luya, dari mana kau dapat foto ini? Pentingkah ini? Yang penting, di foto apa itu kau dan bos Wang? Meski kinerjamu di bawahku, tak perlu pakai cara licik seperti ini. Ngapain lihat aku saat datang kerja hari? Gosip ini sudah tersebar di industri. Ini salahmu sendiri, karena kelakuanmu. Ini surat pengunduran dirimu, tanda tangan saja. Manajer, ini pasti ada yang sengaja menjerumuskanku. Tolong dengarkan penjelasanku. Kasih aku satu kesempatan. Aku bisa buktikan diri tidak bersalah. Sudah terlambat. Kasus ini sudah menyebar di industri. Perusahaan dituding curang bersaing. Reputasi perusahaan hancur. Ini juga keinginan Direktur Su. Director Su. Semakin kau menyayanginya, semakin harus kuhentikan dia. Pada Direktur Su. Pasti dia yang melakukannya. Direktur Su sudah pergi, meminta maaf ke mitra. Sudah begini parahnya, lebih baik mengundurkan diri saja. Kalau aku jadi dia, aku takkan berani keluar. Andai tak dengar ini semua. Ayo, pulang bersamaku. Pak Gu, akhirnya ketemu. Masalah kakak ipar sudah jadi perbincangan. Paman minta kamu pulang segera. Baik. Paman bilang, bawa kakak ipar juga. Dia sudah bertunangan, tapi keluarga Lin masih menolak. Siapa sang diam-diam menggoda Yan Jun? Ini keterlaluan. Sekarang bagaimana? Masalah besar lagi terjadi. Ini mempermalukan keluarga Gu. Kemana muka kami? Masalah ini hari ini harus diselesaikan. Paman, c'est Pupu d'Anipar sudah datang. Ayah, Tant Lu, kami pulang. Memanggil kalian pulang hari ini untuk urusan perceraian kalian. Bersere. Hey, kalian siapa? Masalah perceraian. Ini urusan keluarga, bukan urusan orang luar. Anak liar dari mana ini? Urusan keluarga Gu. Kapan kamu berhak bicara? Bibi Liu, ini urusan antara aku dan Haiyue. Gu Yanjun, aku datang untuk memberitahumu. Gu Yanjun.
Kau adalah Gu Yanjun? Sampai sekarang, aku tidak akan sembunyikan lagi. Kau selalu membohongiku. Aku tidak sengaja menipumu. Pulang dulu, aku akan jelaskan. Kau harus percaya pada. Sekarang kau tahu sudah terlambat. Awalnya kami toleransi kebangkrutan Lin. Kami bisa tutup mata terhadap keluarga Lin. Tapi karena skandal mengancam bisnis keluarga Gu, kami tidak bisa toleransi lagi. Untuk gadis desa seperti dia. Cukup dengan menakut-nakutinya. Sudah cukup. Maaf ya, itu belum cukup. Hayo, jangan takut, aku di sini. Aku tidak bersalah dalam hal itu. Dengan kemampuan keluarga Gu, pasti bisa tahu kebenarannya. Putri keluarga Lin memang tidak pantas. Apalagi, kau bahkan bukan putri Lin sejati. Asal kau setuju bercerai, keluargaku Tidak akan memperlakukanmu buruk. Ternyata ini tujuan kalian. Aku mengerti. Mimeng asal kerenda. Tak layakan tak tuan mereka. Benar kan? Hayo. Aku tidak pernah berpikir begitu. Tidak. Yanjun, Jangan bicara dulu. Masalahmu sudah menyebar luas. Keluarga Gu tidak mungkin menerima menantu perempuan yang tidak suci. Bercerai boleh, tapi harus klarifikasi masalah ini. Kau tidak berhak mengajukan syarat. Baiklah. Kalau begitu aku akan ke media. Tuan muda Gu kalian menipu dengan menyembunyikan identitas. Kita lihat siapa yang malu nanti. Kau berani melawan. Aku tak punya apa-apa. Tak takut pada yang punya segalanya. Tidak seperti tuan muda yang punya reputasi besar. Hayo. Kau benar-benar ingin bercerai dariku? Kaulah yang pertama berbohong. Kekekku. Pikirkan baik-baik. Keluarga Gu punya pengaruh besar di Hai Cheng. Urusan kecil ini seharusnya mudah. Belum pernah ada yang berani menawariku. Tidak akan pernah. Ini transaksi menguntungkan. Kalian bisa lepas dari menantu rendahan seperti aku. Aku sendiri bisa memulai hidup baru, membuka lembaran baru. Asal aku dapat hidup tenang. Tak akan ganggu keluarga Gu. Kesepakatan kita sudah final. Tak perlu tunggu hari baik. Tandat Anggani Sekarang. Hayo, aku tak setuju. Kau tak setuju. Pergi dari rumah Gu. Hayo, maafkan aku. Aku belum bisa tinggalkan keluarga ini. Karena kalian terima syaratku, tanda tanggani kontrak ini. Aku tak percaya. Minggu, Urus ini sampai tuntas. Hapus topik trending. Cari pelaku utamanya. dan bawa ke sini. Baik, akan segera kulakukan. Aku tunggu hasilnya. Nona Lin, Kau sungguh mengejutkanku. Terlalu berlebihan. Paman, sudah beres. Hebat, Minggu. Tak kukira kau bisa. IP si pembocor, sudah ketemu. Akan ku blacklist. Setuju? Setuju. Jangan lama-lama. Cepat tanda tangan. Giliranmu sekarang. Nona Lin memang tegas. Bagaimana kalau makan malam bersama? Tetaplah di sini. Tidak perlu. Makan mewah keluarga Gu. Tak pantas untukku. Gu Yanjun. Tidak semenyeramkan yang digosipkan, bahkan cukup baik. Sayang sekali. Kita bukanlah orang dari dunia yang sama. Aku hanya ingin cinta yang sederhana. Hidup yang tenang. Ini sudah berakhir. Anggap saja ini mimpi. Siapa dalang di balik ini? Sui, putri keluarga Su, terobsesi pada tuan muda. Keluarga Su. Lumayan jadi pilihan. Jangan ganggu dulu.
Tak perlu lawan orang Kessel. Untuk bermusuhan dengan Su. Baik, Paman. Lin Highway ini. Diancam terus, tapi tak mau batalin tunangan. Sekarang setuju begitu cepat. Pasti ada yang disembunyikan. Begini saja, Kawal Terrace. pergerakan mereka berdua. Kalau. Dia masih ganggu Yanjun. Lalu bagaimana? Hilangkan saja. Mengerti. Putra Gufeng seperti aku. Tak bol terhambat asmara. Hingga urusan bisnis terbengkalai. Joanne, kau pulang. Nonala, ikut saya. Chuangu, orangnya sudah saya antar ke sini. Tahu, keluarga Yao turun-temurun selalu romantis. Sepupu dan bibi ini sama-sama. Gila Santa. Gu Yanjun, dia benar-benar orang yang rumit. Kalau memang tidak tega, kenapa tidak menahanku? Kamu keluar dulu, aku mau bicara berdua dengan Haiyue. Habis manis sepah dibuat, iya kan? Ini semua barang antik ya, rupanya begini kehidupan Tuan Gu. Selama ini aku menyusah kamu. Aku tidak menyangka kamu datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu tidak marah padaku? Haruskah aku marah padamu? Aku membohongimu. Identitasku palsu. Benar, dia orangnya. Aku sudah menerima lamarannya. Sebenarnya, aku juga yang memulai duluan. Bukan salahmu. Ketika berhadapan dengan keluargaku, aku tidak membelah. Kamu juga tidak marah? Di satu sisi keluarga, di sisi lain aku. Siapapun yang punya akal, pasti pilih keluarga Gu. Ternyata kamu masih marah. Bagaimana jika aku punya alasan? Gu Yanjun, sudah sampai di titik ini. Kamu tetap tidak jujur pada. Anggap saja aku tidak datang hari ini. Aku belum tanda tangani perceraian. Liu yang mengundurkan diri. Entah kenapa. Siapa yang tahu? Kemarin masih baik-baik saja. Sedang bahas apa? Lin Yu. Kamu dipecat. Kenapa? Masalah kemarin itu fitnahan Liu ya padaku. Aku tidak bersalah. Aku tidak suka padamu. Mau pecat ya pecat saja. Rekan kerja melaporkanmu bersama. Katanya tidak bekerja dengan orang licik sepertimu. Aku juga harus mempertimbangkan. Perazaan se mua au rang. Suyi, kamu tak perlu memperlakukanku begitu. Aku dan Yo Wen sudah bercerai. Benarkah? Bicaralah yang masuk akal. Apa? Kau bilang identitas asli Yo Wen adalah ahli waris. orang terkait Hai Cheng, Gu Yanjun. Kau kenal dia lama tapi Dia sekolah di luar negeri Bertintin. Tak pernah ungkap identitas aslinya. berarti kamu sama sepertiku. Kau tak sebanding denganku. Kau tahu siapa aku? Perusahaan keluarga hanya kalah dari grup. Sedangkan kamu, sudah kuselidiki. Kamu cuma anjing terlantar yang diusir keluarga Lin. Kalau kamu putri kaya, dia pendern kaya. Tolong kalian, jangan ganggu orang Kessel sepertiku. Asal jangan nempel ke Gu Yanjun. Aku tak akan mengusikmu. Orang seperti kamu biasanya tak kuperhatikan. Sepakat, aku janji akan jauhi Tuan Muda Gu. Tanda tangani surat pengunduran diri. Kenapa harus resign? Kau harus pergi jauh, baru aku tenang. Kalo kulia lagi. Kau di dekat. Aku takakan lagi sebeki. Xiaolin ya. Ini akan menjadi tempatmu mulai sekarang. Kerja yang baik ya. Masa percobaan 3 bulan. Sekarang cukup jauh dari Suyi. Sekarang sudah aman. Pendatang baru. Tolong rapikan ruang arsip. Oh. Katanya Haiyue dipecat dari perusahaan. Entah bagaimana keadaannya beberapa hari ini. Nyaris. Meisuk,
Gu Yanjun. Aku merasa akhir-akhir ini selalu ada rasa tidak enak di belakang. Ternyata kamu ya. Aku takut kamu tidak senang melihatku. Sebenarnya tidak terlalu membenci. Baru mulai kerja di perusahaan baru hari ini, langsung merapikan arsip. Menemukan setumpuk gambar yang sangat menarik, mempelajarinya. Kalau tidak ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Ini. Ada APA? Ini rumah. Ini tulisan tanggon ibu kandungku. Ini draft desain rumah ibu kandungku. Maksudku, rumah yang kamu tinggali sekarang. Benar. Tapi ada perbedaan kecil. Perbedaannya di mana? Di gambar ini, ada 2 kamar anak laki-laki. Tapi ibu saya hanya punya 1 anak laki-laki. Ibu sulit melahirkan saat mengandungku. Rahimnya rusak. Tidak mungkin punya anak lagi. Mungkinkah ayah mengadopsi anak laki-laki lain? TAPI. Sekarang kan ada 2 anak laki-laki di rumahmu? Gu Yan dibawa, Liu Lanxin. Saat dibawa ke sini umurnya sudah 7 tahun. Bukan anak kandung ayah. Kakiwalai. Ibu sudah tahu keberadaan Gu Yan sejak dulu. Jangan-jangan adikmu anak kandung ayahmu, lalu hubungan kalian. Bagaimana hubungan kalian? Gu Yan itu anak yang polos. Sepertinya tidak tertarik dengan urusan bisnis. Bermain terus. Sepanyang hari kumamain. Coba contoh kakakmu. Dia anak kandung. Aku bukan anak kandung. Sebesar apapun usaha keluargaku. Apa hubungannya denganku? Bisa jadi, ada bagian untukmu. Sifat tuanku. Ibu kan sudah tahu. Kalau aku berani menyentuh usaha keluargaku, dia pasti akan menghajar habis-habisan. Sebenarnya. Yang bikin milik kita. Jangan diutak-atik. Kita cukup makan enak dan bersenang-senang saja. NAK. Apa kamu rela hidup di bawah Gu Yanjun selamanya? Lagi pula. Kamu juga marga Gu. Saatnya aku ceritakan kisahku padamu. Masalamyu. Masih ingat 18 tahun lalu, suatu malam, kau di jalan menemukan mobil hitam yang kecelakaan. Ebiu. Kau kenapa? Tolong aku, tolong telepon 120. Rupanya kau. 18 tahun lalu ibuku mengajakku jalan-jalan. Kami kecelakaan pulang ke rumah. Jika tak bertemu denganmu, aku sudah tewas. Aku cuma hanya menelepon ambulans. Tempat terpencil itu, tanpa telepon darurat, tak ada diriku hari ini. Saat bertemu denganmu, aku langsung mengenalimu. Setelah bertahun-tahun, bagaimana kau bisa mengenaliku? Karena ini. Ini sudah ada sejak kecil. Aku tak tahu bagaimana terjadinya. Mulai sekarang, tak akan biarkan siapapun menyakiti. Kita sudah bercerai. Jaga sopan santunmu. Benar-benar cerai? Aku berniat menunggu saat aku pantas untuk, baru akan menikahimu dengan layak. Kapan itu akan terjadi? Sudahlah. Setelah ku selidiki kebenarannya, lebih baik aku sendiri yang bangkrut. Kau belum jelaskan. Apa yang harus kami selidiki? Selama ini kucurigai kecelakaan ibuku direncanakan, tapi tak pernah menemukan orang yang punya motivasi. Sekarang, tinggal membuktikan satu hal. Ya Kak, kok kamu sudah pulang? Ambil barang sedikit. Hai. Si Kat gija kemana? Diam-diam mereka punya Gu Yan di belakang ibuku. Padahal ibu sudah tahu sejak lama. Pasti Liu Lanxin yang membunuh ibuku. Kalau gitu kita konfrontasi dia. Jangan buru-buru, akan kubuat dia membayar semua perbuatannya. Kalau perusahaan? Kali ini berkat kamu. Sejak ibuku meninggal, mereka langsung mengurus aset-asetnya. Ku cari lama tapi tak malah kamu yang nemuin. Rupanya si tuan muda Gu juga nggak bisa segalanya ya. Tanpa aku nggak bisa apa-apa. Jago ngomong doang. Lepar ya, aku masakin kamu.
Toh hari ini hari apa? Hari apa? Hari Raya? Jangan-jangan hari jadi? Katanya cewek-cewek suka banget sama hari penting. Kalau salah jawab, jangan-jangan marah nih si nyonya. Ini hari. Ini ulang tahunmu. Hari ulang tahunku. Kok ada orang ya lupa hari ulang tahun sendiri? Katanya sih kamu orang hebat, kayaknya kamu si ceroboh kecil. Sejak ibu meninggal. Sudah lama, tak ada yang rayakan ulang tahun. Maaf, aku tidak tahu. Ini bukan salahmu. Dari mana kamu tahu hari ulang tahunku? Aku lihat di database perusahaan. Profilmu tercatat di sana. Istriku ternyata perhatian padaku. Jadi seumur hidup, aku takkan tahu isi hatinya, bikin deg-degan. Ngapa ketawa konyol gitu? Kamu perhatian padaku, aku senang. Hadiah yang kubuat untukmu. Jelek amat sih, kalau sampai ketahuan orang, gambaranku sebagai CEO rusak dong. Low, kamu tidak suka? Bukan, hanya saja, warnanya susah dipadukan. Aku belajar bikin ini online. Kamu kan kaya raya, keep it a scan. Hadiah mahal pasti tak menarik minatmu. Ini model coples, APA maksudnya. Tentu agar kamu melekat padaku. Tapi mana mungkin aku jujur, tak ada arti khusus. Selama ini kamu banyak membantuku, jadi aku buatkan hadiah sebagai terima kasih. Lalu kenapa, sampai diremehin begini? Bukan, hanya saja, hadiah berharga ini lebih baik, kusimpan agar tak rusak. Maaf ya, talinya jadi simpul mati, kupikir takkan bisa diberikan. Hahaha. Ini memang pertolongan Tuhan. NAK. Sekarang langit pun mendukung kita. Foto ini, kalau sampai ayah melihat ini, perusahaan itu pasti jadi milikmu. Ibu, harus sekeras ini? Kakakmu kemarin pula membahas statusmu ke ayah. Kuraza dia. Berusaha mengusirmu untuk monopoli kelompok. NAK. Kau harus. Jangan lemah padanya. Tenang saja, Bu. Gu Yanjun. Coba jelaskan. Tak perlu penjelasan. Seperti yang kau lihat. Rupanya aku meremehkan si gadis itu. Sampai kau tergila-gila. Aku yang mengejarnya. Kau putra tertua keluarga Gu. Harap sadar posisimu. Posisi apa? Posisi yang bahkan tak bisa bersama yang dicintai. Sama sekali? Kau memang tak mirip aku. Perasaan itu hanya kepentingan yang nyata. Keluarga telah menjodohkanmu dengan keluarga selevel. Keluarga Su peringkat kedua di daftar kaya. Putri sulung keluarga Su. Bahkan jika kau larang aku dengan Haiyue, aku tak akan menikah dengan siapapun. Kau yang memaksaku. Aduh. Apa maksudmu? Agar dia tak mengganggu pernikahanmu, kami memindahkannya ke tempat lain. Penguil. Aku khawatir Yanjun, ada bahaya di rumah. Harusnya aku ikut dia. Yanjun, kau pulang. Mingyu, kenapa kamu? Di mana Yanjun? Maaf, aku tidak ingin menyakiti. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dinonaktifkan. Jika sesuatu terjadi padanya, aku... Mau apa lagi kamu? Asal kamu menurut, dia akan baik-baik saja. Sirah APA? Bukankan sudah kubilang? Temui putri keluarga Su. Lalu, menikahlah dengannya. Mengapa aku harus percaya? Kamu tidak punya pilihan. Zhao Mingyu, apa maksudmu? Nonala, akhirnya kamu sadar. Kamu, apa yang terjadi? Ini keinginan Tuan Gu. Agar kamu selamanya, Zhui Guyonja, jangan pernah muncul lagi. Jika aku menolak? Maka keluarga Gu akan membantumu dengan cara Apa maksudmu? Kakek kok bisa kayak gini sih? Aku juga belum pernah bunuh orang. Sama sekali nggak ada pengalaman. Nonala, kurasa kamu harusnya paham. Dengan pengaruh keluarga Gu di daerah ini, cuma cewek kecil menghilang. Atau le Nyabejini, nggak ada yang bakal peduli. Nenekku akan lapor polisi. Iya benar. Kamu ngingetin aku setelah operasi. Kondisi nenekmu selalu drop terus. Dia pasti nggak kuat nerima kehilangan cucu sendiri seperti ini. Kamu, gimana bisa ganggu orang tua? Nonala,
Aku sarankan kamu pikir matang-matang. Besok aku datang lagi. Kamu. Untung aku udah biasa, dikurung di ruang gelap. Kalau enggak, bisa mati ketakutan. Aduh. Sayel, ngapain dulu aku ganggu Gu Yanjun sih? Sekarang, ini MAH pasti mati. Direktur Gu, semua tempat yang sering dikunjungi Nona Lin sudah dicek. Tapi nggak ketemu. Rekaman CCTV? Sudah aku hack semua kamera, tetap nggak ada jejak. Tetap selidiki. Aku nggak percaya orang hidup bisa menguap begitu saja. Siap. Kakak Gu. Kamu di rumah ternyata. Aku datang menjenguk. Nona Su. Yanyun. Ini yang ayahmu. Sebutkan tentang putri sulung keluarga Yisu. Kalian berdua perlu saling Tante. Sebenarnya aku dan Kak Gu, waktu kuliah di luar negeri, sudah pernah bertemu. Oh begitu? Aku panggil pamanmu dulu. Kalian ngobrol dulu. Kak Gu. Kamu masih ingat aku? Nona Su, jago benar caramu. Apa maksudmu? Kak Gu, aku tak paham. Jangan-jangan di luar negeri, sudah tahu identitasku? Identitas itu, Tak Pantini. yang kuperhatikan adalah dirimu. Tiangong main Tiangong. Kak Gu Galax Sekali. Ngeri aku. Justru suka. Baru terlihat macu, mana mungkin takut. Jangan uji kesabaranku. Kak Gu. Aku baru datang, temani aku lebih lama dong. Tuan. Lihatlah, Mereka berdua. Sungguh pasangan serasi. sangat cocok. Benar. Dilihat sekilas, sederajat. Halo Paman Gu. Baik. Lama tak bertemu. Putri keluarga Su tumbuh jadi. Secantik ini. Terlalu dipuji. Tujuan kedatanganku, ingin tahu pendapat Kak Gu tentang pernikahan. Aku dan ayahmu sudah hitung hari baik. Kalian berdua, kalian cocok berdasarkan sio. Nikahnya tanggal 8 bulan depan. Bagaimana? Aku tidak masalah, tergantung kakak Gu ya. Menikah tanggal 8 awal bulan depan. Masih ada 10 hari. Selama aku belum menikah, Hai Yue akan tetap aman. 10 hari cukup untuk Mingyu menemukan Hai Yue. Kakak Gu, katakan sesuatu. Aku setuju. Ikuti kata ayah. Nona Su. Yanjun kami ini, anak yang tidak pandai bicara. Jangan lihat ekspresinya datar. Tapi di dalam hati, dia sangat senang. Hahaha. Benarkah? Tapi. Katanya kakak pernah menikah sebelumnya? Itu kesalahan masa mudanya. Hanya main-main. Ya, hanya permainan. Aku jadi lega, keluarga Su tidak bisa diremehkan. Tenang saja, kami pasti akan mengawasi Yanjun. Jangan-jangan keluarga Gu mau membiarkanku mati kelaparan? Zhou Mingyu, Barani Baraninnya Kau Datang. Kalau begitu aku pergi. Berdiri. Tidak takut. Aku memberi racun. Kau beri racun? Tebak saja. Keluarga Gu melawanmu. Perlu pakai racun? Sudahlah. Lebih baik mati keracunan daripada kelaparan. Dia belum tahu. Direktur Gu akan segera menikahi wanita lain. Gu Yanjun akan menikah. Tapi yang jadi pengantin jelas bukan aku. Apa yang terjadi? Kenapa hatiku masih terasa sakit? Kamu mau makan atau tidak? Kalau tidak, aku ada urusan lain. Tunggu, Gu Yanjun. Dia tidak mencariku? Untuk apa dia mencari kamu? Kami sudah bilang padanya, kalau kamu pergi sendiri. Dia mencari kamu. Emang mau apa? Bagaimana mungkin dia bisa menemukanmu? Harus cari cara agar Yanjun tahu kalau dia pengkhianat. Ada orang di sana. Tolong. Ikat dia. Lepaskan aku. Kakak sepupu. Kamu cemas terus begini, nggak ada gunanya. Kalau ada kabar, aku akan langsung memberitahu. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa tenang. Hai Yue itu polos sekali.
Ayahku menyeramkan, apalagi Liu Lanxin. Yang Lisekai Tiu. Aku sekarang nggak tahu, Hai Yue ada di tangan siapa. Gimana aku bisa tenang? Liu Lanxin. Kamu bilang Liu Lanxin kenapa? Jujur saja, Hai Yue menemukan di database sketsa lama ibuku. Rupanya dia sudah tahu, Guyan anak haram ayahmu. Kami curiga. Kecelakaan ibu sengaja direncanakan. Belum sempat selidiki. Hai Wei sudah dalam masalah. Aku sekarang sangat takut. Aku nggak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Kakak sepupu, kasus tante, sudah lama berlalu. Meski ada campur tangan, sekarang sulit dibuktikan. Lebih baik kamu menyerah. Menyuruhku menyerah? Dia ibuku. Jika memang seperti kata paman terlibat apa dalam hal ini? Kenyataan makin la Luberin Tukmu. Zhou Mingyu. Kau menipuku? Ternyata membaca pikiran tak selalu berhasil. Sekarang harus bagaimana? Entah Gu Yanjun sudah terima sinyalku? Zhou Mingyu. Apa maunya ayahmu? Beri jawaban pasti. Maksud ayah adalah Hayu. Maaf, aku terlambat. Tak apa, tak terlambat. Kau datang sudah terbaik. Tak Kizanka, mereka mengurungmu di basement rumahku. Yang lebih mengejutkan, Zhou Mingyu berkhianat. Katanya, kau akan menikah? Ayah mengancam keselamatanmu. Awalnya ku coba setuju dulu, tunggu Mingyu menemukanmu. Lalu rencanamu sekarang? Baik, aku paham. Aku bawa nenek pergi. Cari tempat yang indah. Takkan ganggu lagi. Hayu, jangan pergi. Jika kau merasa pergi, itu untuk kebaikanku. Hari-hari ini aku sadar, tak bisa hidup tanpamu. Hetai. Hayu, kamu baik-baik saja? Hayu, aku baik-baik. Tidak masalah. Zhou Mingyu. Kenapa? Lepaskan saja. kamu bukan lawan paman. Aku tanya kenapa. Kita tumbuh besar bersama, hubungan bertahun-tahun ini. Seharusnya aku sudah curiga dengan kemampuanmu. Tidak mungkin tidak Kenapa kau kainari aku? Sejak kecil, aku besar di keluargamu. Paman yang memberiku hidup seperti sekarang. Aku tidak bisa sejahat dirimu. Pergilah, kali ini kuabaikan. Kita sudah selesai. Ikatan bertahun-tahun kita. Bisnis besar keluargaku. Kotega, un succès au rang wanita. Meninggalkan segalanya. Wajah biasa saja. Latar belakang jelek. Maza depan suram. Tidak ada prospek. Apa istimewanya dia? Aku yang tentukan nilainya. Bisnis besar keluargaku. Tapi aku bahkan tempat tidur nyaman pun tidak punya. Kau tahu bagaimana hidupku selama ini? Guyangin, Kotak, Pernak et Kurangan. Kau tak paham nilai uang. Keluargaku ini, ambil saja. Aku muak dengan hidup penuh tipu muslihat. Baik. Kau suci. Cari cinta sejati. Mulai sekarang. Kita berpisah jalan. Ubengan kita putu. Yanjun. Ayo, kuantar ke rumah sakit. Kalian mau kemana? Bicara. Pergi. Ini pilihan. Ya, takkan ku sesali. Kau pasti ingat akapanku. Begitu pilih gadis ini, berarti kau melepaskan status pewaris keluarga. Kuingat. Sudah mantap? Apa kau sadar akan kehilanganmu? Mobil mewah, rumah megah, perusahaan triliunan, masa depan cerah. Gu Yanjun benar mau korbankan semua inian taku? Aku saja jadi tertarik. Itu bukan hakku sejak awal. Bukan ayah yang selalu curiga, sampai menyuruh Zhou Mingyu mengawasiku? Mingyu juga peduli padamu.
Kehilangan Haiyue beberapa hari. Baru kusadari apa yang kuinginkan. Kau ini si manis. Aku merawatmu malah jadi kesalahan? Jika bisa, lebih baik bukan anak. Pergi. Ah, Tuan. Jangan marah nanti sakit. Benar, ayah. Minum teh dulu biar tenang. Tampaknya. Sudah waktunya perusahaanku serahkan. Tenang saja, ayah. Akan kulakukan yang terbaik. Aku akan obati luka. Agak sakit. Tanya. Gak apa-apa, aku gak takut sakit. Nakal sekali. Mana ada orang yang gak takut sakit? Ah, cuma begini. Waktu kecil pernah kecelakaan. Tulong Risuku pada 3. Aku gak teriak sakit sama sekali. Gak apa-apa kok. Nanti kalau sakit bilang saja. Ata nangis juga boleh. Gak masalah. Gak sakit. Di hadapan, gak usah pura-pura kuat. Ok. Ada APA? Sakitnya segituan? Enggak kok. Cuma tiba-tiba pengen nangis. Awalnya kan janjinya, aku yang melindungimu. Enggak nyangka malah kamu yang melindungiku. Lah ini MAH, antara kita berdua, enggak perlu bahas ini. Lagipula, sekarang aku lebih kaya, aku bisa menafkahimu. Lukamu gimana? Perlihatkan. Luka sendiri segini parahnya, masih mau merawatku? Gak apa. Luka kecil gini bukan masalah. Lagipula, Mingyu juga nahan pukulannya. Kalau enggak, aku pasti sampai pingsan. Masih ada hati nurani dikit. Jangan gerak, aku kasih obat. Sudah selesai? Kedepannya aku enggak akan biarkan orang usil lagi padamu. Suasana ini agak aneh ya. Sudah. Yanjun. Mulai hari ini, aku adalah Yo Wen. Hari ini hari kelahiranku yang baru. Sekaligus hari pertama pernikahan kita. Semelewat ini? Iya sih, kayaknya ada sesuatu yang kuat. Jangan-jangan maksudnya malam pertama? Enggak kok. Ini kan malam pengantin. Proses pernikahan harus tetap dijalankan. Aku mandi dulu ya. Kita kompak juga. Bukan maksudku, sebenarnya. Aku sudah beberapa hari dikurung, enggak mandi sama sekali. Ayo mandi bareng. Beijinggan. Sayangku. Jangan-jangan dia masih nungguin aku? Tapi katanya, cuma dekat aku dia bisa tidur nyenyak. Lagipula, dia juga menyelamatkanku. Kalau nggak datang, aku kayak nggak punya hati. Dia benar-benar nggak punya niat ya? Jangan-jangan nggak bisa? Rugi dong ikut dia kalau gitu. Selamat malam suamiku. Panggil lagi. Kok belum tidur? Ini pertama kalinya kamu panggil aku suami. Nanti aku yang rugi kalau ketiduran. Tiger. Panggil aku sekali lagi. Sekali lagi. Nggak mau. Kita harus selalu bersama selamanya. Perusahaan ini awal baru kita. Tenang, suamiku jenius bisnis. Dia pasti bisa. Hayo, percayalah padaku. Kelak perusahaanku akan mengalahkan grup Gu. Baik, aku percaya. TAPI. Bagaimana kita memulainya? Mulai dari bersih-bersih dulu. Baik, Pak Joe. Terima kasih kerja kerasnya, Nyonya Lin.
Gu Yangjin. Aku tak percaya kau bisa hidup mewah sepertimu. Benar-benar sanggup. Idup Suza Bersamayu. Nanti pasti kau akan kembali ke sisi. Dia memang menolakmu. Keluarga Gu punya banyak putra. Kotau. Aku tak terima diperlakukan begini. Baik. Aku beri kau waktu. Pernikahan sungguh menguntungkan kedua pihak. Renungkan baik-baik. Aku sadar. Apa yang kau tertawakan? Ini, lihat. Berani sekali. Berani simpan foto jelekku? Oh, silakan masuk. Zhou Mingyu, kau mau APA? Tentu saja datang melihat. Setelah meninggalkan keluarga Gu, bisa sukses sampai mana? Cuma segini saja? Zhou Mingyu, kau tidak berhak bicara. Gu Yangjin, Kobelum Tahukan, Paman anggap aku setia. Perusahaan Wangjiang Culture. Sudah diserahkan padaku. Perusahaan budaya, bukankah itu pesaing kami? Kalian yang tak dikenal ini. Dan tidak penting, pantas sebut diri pesaingku? Coba lihat diri sendiri. Zhou Mingyu, kau tetap jadi boneka keluarga Gu saja. Jangan ganggu aku lagi. Kau sebut aku boneka keluarga Gu? Lalu kau yang disebut tuan muda ini sekarang jadi apa? Menurutku, kau adalah anjing terlantar yang sebenarnya. Zhou Mingyu, dasar opportunities. Tak perlu sampai segitunya. Oh ya, aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau bawa pergi Gu Yanjun, direktur muda Gu takkan cepat dapatkan hak perusahaan. Aku Takkan dapat bagian ini. Aku tak peduli. Oh iya, perusahaan baru dibuka ya? Aku akan bantu promosikan. pada Semua Oran. Lihat keadaan tuan muda Gu sekarang.